Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Listianto Kurnia di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar komunikasi bisnis. Lebih tepatnya di bab 6, yaitu mengenai menjalin hubungan dengan pelanggan. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian dapat mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari YouTube channel saya. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Di bab 6 ini kita akan membahas mengenai materi menjalin hubungan dengan pelanggan. Adapun kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya, yang pertama kompetensi dasarnya adalah 3.6, yaitu menganalisis hubungan dengan pelanggan, dan 4.6, yaitu membangun hubungan dengan pelanggan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat, yang pertama adalah memahami data pelanggan, kemudian yang kedua memahami karakteristik data pelanggan, dan yang ketiga menghubungi pelanggan melalui website, email, dan telepon. Nah, kunci keberhasilan bisnis jangka panjang adalah kemampuan menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Hubungan yang baik membuat pelanggan tetap ingin berinteraksi dengan perusahaan Anda. Bahkan mereka akan memberikan rekomendasi kepada orang lain. Akan tetapi, pelanggan akan kecewa dan memutuskan hubungan jika Anda hanya mengutamakan kepentingan perusahaan. Nah, data pelanggan. Pengertian pelanggan. Pelanggan adalah konsumen atau pembeli yang melakukan pembelian secara berulang-ulang dikarenakan rasa puas yang diterima dari penjual atau penyedia jasa. Berikut adalah pengertian pelanggan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Greenberg 2010, pelanggan adalah seorang individu atau kelompok yang membeli produk fisik atau jasa dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor, seperti harga, kualitas, tempat, pelayanan, dan faktor lain berdasarkan keputusan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, menurut Nasution, pelanggan adalah semua orang yang membeli produk tertentu, baik berupa barang ataupun jasa. Kemudian yang ketiga, pelanggan menurut undang-undang adalah setiap orang yang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian membangun hubungan dengan pelanggan melalui komunikasi yang baik itu merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan, karena melalui pelanggan perusahaan dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Membangun hubungan dengan pelanggan juga membutuhkan perencanaan yang matang dan dedikasi yang tinggi dari segenap personil pemasaran. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pelanggan. Berikut adalah jenis-jenis pelanggan yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah pelanggan internal. Pelanggan internal adalah sekelompok orang atau individu yang bertempat atau berlokasi dalam perusahaan dan umumnya memiliki andil atau pengaruh pada kinerja perusahaan. Dengan kata lain, pelanggan internal yaitu kelompok kerja, kerjasama, sistem atau struktur kerja efisien, kualitas pekerjaan baik, dan pengiriman tepat waktu dari personil perusahaan yang akan mempercepat dan memperbaiki kinerja perusahaan. Contoh pelanggan internal yaitu pegawai bagian pemasaran, pegawai bagian produksi, pegawai bagian keuangan, dan pegawai lainnya. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu pelanggan antara. Pelanggan antara adalah sekelompok orang yang berada di antara produk, namun bukan pemakai akhir dari produk perusahaan.
Pelanggan antara adalah pelanggan yang menghubungkan penjual dan pembeli. Melalui pelanggan antara ini, perusahaan dapat memasarkan produknya lebih luas lagi. Pelanggan antara misalnya adalah retail, grosir, kemudian biro perjalanan, agen tiket, kemudian pelanggan antara lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah sekelompok orang yang berada di luar perusahaan dengan menerima produk dari perusahaan. Dengan kata lain, pelanggan eksternal adalah konsumen akhir dari suatu produk. Kemudian yang ketiga adalah data pelanggan. Data pelanggan merupakan informasi penting yang memuat mengenai pelanggan. Informasi tersebut penting bagi perusahaan dalam merencanakan produk dan promosi yang disebut oleh perusahaan atau dibuat oleh perusahaan. Melalui data pelanggan, perusahaan bukan hanya mengetahui biodata pelanggan, tetapi juga informasi melalui kebiasaan pembelian yang dilakukan. Nah, berikut ini beberapa contoh informasi yang dapat diperoleh melalui data pelanggan yang dapat dijadikan dasar bagi manajer dalam membuat keputusan dan kebijakan bagi perusahaan. Yang pertama, bagi perusahaan jasa. Bagi perusahaan jasa, data pelanggan dapat digunakan untuk pemetaan pelanggan per wilayah sehingga dapat dicari peluang pembuka outlet atau layanan baru yang menjangkau wilayah potensial yang belum terlayani. Nah, profil perusahaan juga membuat informasi jenis kelamin, ukuran keluarga, kemudian agama pelanggan yang dapat dijadikan dasar informasi dalam melakukan pemasaran. Kemudian yang kedua adalah dari data transaksi pelanggan yang terkumpul dalam jangka waktu yang lama, dapat dilihat tren penjualan berikut fluktuasinya. Informasi ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan penjualan, perkembangan jumlah konsumen, dan perilaku pembelian konsumen. Kemudian yang ketiga, melalui data keluhan pelanggan yang terangkum dalam database, dapat ditelusuri titik kelemahan mengurangi kualitas pelayanan produk. Dengan informasi ini pula, manajemen dapat mengambil kesimpulan apakah keluhan pelanggan telah tuntas tertangani berdasarkan akar permasalahan atau tertangani sesaat saja sehingga di periode yang berbeda terjadi lagi keluhan yang sama. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik pelanggan. Nah, pada dasarnya konsumen atau pelanggan merupakan individu seperti halnya kita. Memahami karakteristik dan keinginan konsumen sebenarnya cukup dengan belajar pada diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita ketika melakukan pembelian. Karena bagian penting dalam hubungan dengan pelanggan adalah rasa simpati dan empati kita terhadap pelanggan. Nah, dengan memahami pelanggan, perusahaan, terutama personil perusahaan yang berhubungan langsung dengan konsumen atau frontliner, dapat menangani konsumen dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Nah, agar dapat memahami pelanggan dengan lebih baik, kita perlu memahami berbagai karakteristik pelanggan. Nah, berikut adalah berbagai karakteristik pelanggan yang dapat Anda pelajari. Yang pertama adalah common person. Karakteristik orang dengan tipe seperti ini adalah kecenderungan bertindak mandiri, cenderung religius, melakukan segalanya dengan sempurna, tidak banyak komplain di dalam melakukan aktivitasnya. Menghadapi pelanggan seperti ini, logikanya merupakan dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, continuous learner. Karakteristik orang tipe seperti ini mempunyai kecenderungan senang hal-hal yang bersifat detail, kesempurnaan dalam arti percaya pada data atau bukti. Kemudian tipe pelanggan seperti ini seringkali mengajak penjual untuk berdialog panjang.
Untuk mengatasi pelanggan dengan tipe seperti ini adalah pendekatan rasional dan dukungan fakta serta manfaat langsung yang diperoleh. Kemudian tipe yang ketiga adalah kritikus. Nah, tipe pelanggan ini adalah banyak pertanyaan dan berbicara, seringkali menyampaikan kekurangan produk dan mengkritik, senang dipuji dan tidak suka mengalah. Nah, cara menghadapinya adalah dengan tersenyum dan memberikan puji-pujian. Kemudian yang keempat adalah camper. Tipe sedikit sinis dalam menghadapi perubahan dan agak rumit karena sulit ambil hatinya. Selain itu juga tidak mudah dalam mengambil keputusan. Nah, berhadapan dengan pelanggan tipe seperti ini perlu sabar untuk meyakinkan. Berikan contoh orang lain yang juga berhasil serta memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, climber, yaitu karakter yang selalu dinamis, mudah bergaul, banyak kawan, kemudian sumber keramaian dan ekstrovert. Namun terkadang tidak menepati janji sehingga dalam bekerja jarang tuntas. Nah, berhadapan dengan pelanggan tipe ini harus selalu dipegang. Komunikasi perlu intensif, kemudian pendekatan emosi adalah yang paling baik. Kemudian yang keenam adalah tipe crazy artist. Karakteristik ini dapat dibilang unik. Selalu berimajinasi, introvert, kemudian berbicara datar, mudah tersinggung, tidak senang keramaian, menyendiri adalah suatu yang menyenangkan. Dan berpakaiannya pun terkadang nyentrik. Mengatasi pelanggan tipe ini, jangan sekali-kali membuatnya tersinggung. Perlu sabar, bahasa visual atau lebih mudah dicerna daripada verbal. Kemudian yang ketujuh adalah cash register. Tipe ini mengukur segala sesuatu dengan uang, kecenderungan pamrih, tutur kata baik, dan terstruktur. Seorang negosiator ulang mengatasi pelanggan kategori di atas perlu ekstra hati-hati. Berikan yang terbaik padanya, kemudian senang sesuatu yang membuatnya lebih populer dan mendapatkan pujian. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola komunikasi pelanggan atau pattern of consumption. Dalam hal ini tergantung kepada yang pertama adalah penghasilan yang diperoleh. Jika penghasilan yang diperoleh kecil, maka pola komunikasinya kecil atau mungkin di bawah rata-rata. Tetapi yang penghasilannya besar, kemungkinan pola komunikasinya lebih besar. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Nah, pendidikan seseorang juga akan mempengaruhi pola komunikasinya. Orang yang tidak berpendidikan tinggi jarang memikirkan hal-hal di luar kemampuannya. Sedangkan orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung untuk memenuhi kebutuhan itu sesuai dengan tingkat atau macam pendidikannya. Kemudian yang ketiga, tempat tinggal dan iklim. Tempat tinggal dan iklim sangat berpengaruh kepada pola konsumsi seseorang. Contohnya, orang yang tinggal di daerah dingin akan banyak memerlukan makanan yang menghangatkan badan dan pakaian hangat. Kemudian yang keempat adalah agama atau kepercayaan. Agama yang dianut seseorang juga mempengaruhi pola komunikasinya. Sebagai contoh, dalam pembelian makanan, mereka akan memilih jenis makanan yang dihalalkan menurut agama atau kepercayaannya. Kemudian yang kelima adalah umur. Umur seseorang sudah tentu banyak mempengaruhi pola komunikasi. Misalnya, orang dewasa membutuhkan makanan lebih banyak, butuh
hiburan, dan sebagainya. Sedangkan anak kecil jumlah makanannya relatif lebih sedikit apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian mereka juga perlu barang mainan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah kebangsaan. Kebangsaan juga sangat mempengaruhi pola komunikasi. Hal ini karena adat, istiadat, atau kebiasaan. Misalnya, orang-orang di Asia lebih banyak yang bergantung pada beras dibandingkan dengan orang-orang di Eropa atau di Amerika. Kemudian, yang ketujuh adalah pekerjaan. Pekerjaan juga dapat mempengaruhi pola komunikasi seseorang. Misalnya, petani jarang sekali memerlukan pakaian lengkap dengan dasi. Berbeda dengan orang yang bekerja di bank atau perusahaan. Peralatan yang dipergunakan pun masing-masing berbeda. Demikian pula dengan keperluan rumah tangganya akan menunjukkan pola yang berbeda pula. Nah, selanjutnya adalah menghubungi pelanggan melalui website. Yang pertama, menghubungi pelanggan melalui website. Di era digital seperti ini, internet merupakan kebutuhan bisnis yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Semua tipe bisnis, baik skala kecil ataupun menengah, mulai memanfaatkan internet sebagai alat untuk memasarkan produknya dan berhubungan langsung dengan pelanggan. Internet memberikan akses dengan jangkauan yang luas, waktu yang cepat, dan tidak terbatas. Website atau seringkali disebut dengan web adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet. Website berisi data teks, gambar, animasi, video, suara, ataupun gabungan dari seluruhnya yang dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman hyperlink. Website adalah kumpulan dari halaman situs yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tepatnya di dalam World Wide Web atau WWW di internet. Saat ini website telah memiliki fasilitas untuk menjalin komunikasi. Website dapat diatur agar memiliki fitur meninggalkan pesan, komentar, dan mengobrol. Website banyak digunakan untuk kepentingan bisnis karena sifatnya yang fleksibel, praktis, menarik, dan memiliki jangkauan yang luas. Nah, agar website efektif dalam menjalin komunikasi dengan pelanggan, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mudah. Website harus mempermudahkan pelanggan untuk berselancar dalam mengenal perusahaan dari produk-produknya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang jelas. Kemudian yang ketiga, desain web yang friendly dan simple. Baik dari segi warna, gambar teks, dan seluruh komposisinya sehingga nyaman dipergunakan. Terlalu banyak warna dan komposisi gambar yang rumit akan membuat mata menjadi cepat lelah sehingga membuat pelanggan malas untuk berselancar. Kemudian yang keempat, fast respon. Segeralah merespon pertanyaan atau komentar pelanggan. Kemudian yang kelima adalah ramah dan menggunakan bahasa yang sopan dalam berkomunikasi. Dan yang keenam, selalu update informasi tentang produk, harga, promosi, dan informasi lainnya dari perusahaan Anda. Kemudian yang kedua adalah berkomunikasi melalui email. Email merupakan suatu surat elektronik atau surel yang penggunaannya membutuhkan akses internet. Email merupakan salah satu
alamat elektronik yang wajib dimiliki oleh seluruh perusahaan. Apabila website membutuhkan penanganan yang lebih rumit karena memuat banyak informasi, email sangat sederhana dan mudah dalam penggunaannya. Selain itu, website membutuhkan sejumlah biaya yang tidak sedikit, tetapi email dapat diperoleh dengan cuma-cuma. Nah, email sangat mudah dan cepat untuk dipergunakan dalam berkomunikasi, baik yang sifatnya formal maupun informal. Agar email menjadi efektif dalam berkomunikasi dengan pelanggan, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, alamat email mudah dibaca dan menggambarkan perusahaan. Gunakan nama perusahaan sebagai alamat email. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang sopan dan tata cara penulisan surat yang tepat. Kemudian yang ketiga, fast response, yaitu cepat dalam membalas surat dari pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi melalui telepon. Nah, telepon masih merupakan alat komunikasi yang paling cepat untuk direspon. Personal perusahaan yang bertugas menerima telepon dari konsumen haruslah terlatih, karena semua respon dapat terdengar langsung oleh konsumen pada saat itu juga. Mereka harus dapat menyelesaikan permasalahan konsumen, menjawab pertanyaan konsumen, dan memberikan saran pada konsumen pada saat itu juga. Kemudian etika bertelepon. Nah, berikut adalah etika bertelepon yang harus diperhatikan secara umum. Yang pertama adalah mengangkat dengan segera jika telepon berdering. Kemudian yang kedua, memperkenalkan terlebih dahulu jika menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang formal, baik sopan dan tepat. Kemudian yang keempat, menyapa penelpon dengan sebutan ibu atau bapak. Kemudian yang kelima, berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Yang keenam, bertanya dengan bijaksana. Kemudian yang ketujuh, mencatat pesan atau pembicaraan. Kemudian yang kedelapan, mengucapkan terima kasih dan salam pada bagian akhir pembicaraan. Kemudian yang kesembilan, meletakkan pegangan telepon dengan pelan. Nah, adapun hal yang harus diperhatikan secara khusus diantaranya adalah yang pertama, menggunakan bahasa resmi, terutama kepada yang belum akrab atau belum mengetahui identitas orang yang berbicara di telepon. Kemudian yang kedua, tidak berbicara dengan orang lain ketika sedang berbicara di telepon. Kemudian yang ketiga, tidak berbicara sambil makan. Kemudian yang keempat, berbicara tidak terlalu banyak basa-basi. Dan yang kelima, tidak berbicara dengan nada kasar. Kemudian yang keenam, janganlah berbicara dengan nada memerintah. Kemudian yang ketujuh, jangan biarkan penelpon menunda terlalu lama atau menunggu terlalu lama. Kemudian yang kedelapan, tidak mentransfer berkali-kali apabila ditransfer ke alamat yang keliru. Kemudian yang kesembilan, nada dan intonasi tidak terkesan malas atau tidak ramah. Kemudian yang ke-10, sampaikan pesan kepada orang yang dituju penelpon. Nah, kemudian sikap dan pelayanan ketika bertelepon. Yang pertama adalah caring, yaitu memperhatikan, mendengar, dan mencatat masalah konsumen atau penelpon. Kemudian yang kedua adalah committed, yaitu merasa terikat dengan organisasi, tidak melampirkan permasalahan kepada orang lain dengan alasan bukan tugas
atau urusan atau masalah pribadi. Kemudian yang ketiga adalah confident, penuh keyakinan dalam mengatasi masalah. Penelpon atau penerima telepon tidak boleh merendahkan diri sendiri. Kemudian yang keempat adalah considerate, yaitu bersahabat, menolong dan mengerti emosi penelpon. Kemudian yang kelima adalah controlled, yaitu tidak terbawa emosi pada saat penelpon mengungkapkan kekecewaan seperti marah, tetapi bersikap untuk selalu membantu dalam mengatasi masalah penelpon. Kemudian yang keenam adalah kreatif, yaitu mampu menemukan cara-cara baik dalam menerima telepon. Kemudian yang ketujuh adalah contagious, yaitu bersikap gembira, antusias, sejuk, dan damai kepada penelpon. Kemudian yang kedelapan adalah phonogenik, adalah suara yang baik dalam bertelepon atau menerima telepon, yaitu suara yang memberikan kesan santun, bersahabat, dan penuh perhatian. Nah, kemudian ada kriteria berbicara ketika bertelepon. Yang pertama adalah berbicara dengan kecepatan yang normal. Kemudian yang kedua, berbicara seakan-akan berada di hadapan penelpon. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan nada yang tidak tinggi dan keras. Kemudian yang keempat, berbicara dengan nada yang santun dan rasa ingin membantu penelpon. Kemudian peralatan dalam menerima telepon. Yang pertama adalah pesawat telepon, tentunya. Kemudian yang kedua adalah kalender meja. Kemudian yang ketiga adalah jam dinding. Yang keempat adalah alat tulis seperti pensil dan ballpoint. Kemudian yang kelima adalah lembar pesan telepon. Kemudian yang keenam adalah daftar nomor telepon eksternal internal. Kemudian yang ketujuh, buku daftar telepon masuk. Kemudian langkah-langkah melakukan telepon. Yang pertama adalah persiapan menelpon. Persiapan menelpon yang pertama adalah siapkan nomor telepon yang hendak dituju. Kemudian yang kedua, siapkan peralatan menulis berupa kertas dan ballpoint. Kemudian yang ketiga, catatlah hal-hal pokok yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan menelpon. Menekan nomor telepon yang dituju yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada kesalahan menelpon, segera minta maaf. Yang ketiga, jika tersambung, segera memberi salam dan menyebutkan identitas diri. Kemudian yang keempat, mengemukakan maksud dan tujuan penelpon. Kemudian yang kelima, mencatat hal-hal penting. Kemudian yang keenam, mengakhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih. Dan yang ketujuh, meletakkan genggaman telepon dengan pelan. Kemudian yang ketiga, cara mencatat isi pesan. Yaitu yang pertama, jika pesan yang disampaikan panjang, tulislah inti atau pokok pembicaraannya saja. Kalimat utama dicatat, sedangkan kalimat penjelas tidak perlu dicatat. Kemudian yang kedua, diulangi kembali isi pesan atau konfirmasi kembali. Garis besarnya saja supaya terhindar dari kesalahan. Kemudian yang ketiga, pesan dapat dibuat berupa bagan agar lebih praktis. Yang keempat adalah menganalisa keluhan pelanggan. Menurut Van Dijk Ciptono 2002, ada 4 faktor yang mempengaruhi apakah seseorang konsumen yang tidak puas akan menyampaikan keluhan atau tidak.
Nah, keempat faktor tersebut adalah yang pertama, penting tidaknya konsumen dilakukan, yaitu menyangkut derajat pentingnya produk bagi konsumen, harga waktu yang dibutuhkan untuk konsumen konsumsi produk. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan pengalaman, yakni jumlah pembelian sebelumnya, memahamkan akan produk, persepsi terhadap kemampuan sebagai konsumen, dan pengalaman mengejutkan keluhan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi, meliputi jangka waktu penyelesaian masalah, gangguan terhadap aktivitas rutin, dan biaya. Kemudian yang keempat, peluang keberhasilan dalam menyelesaikan komplain. Nah, kemudian cara-cara menangani keluhan pelanggan diantaranya adalah yang pertama, terima keluhan dengan menjadi pendengar yang baik. Apapun permasalahan konsumen harus ditangani dengan baik dan sopan, agar seluruh kesalahpahaman dan kekurangan dapat diselesaikan dengan baik. Menjawab keluhan pelanggan dengan kesal tidak akan memberikan solusi apapun, karena akan menghambat proses selanjutnya. Kemudian yang kedua, petakan masalah seluruh pelanggan, berupa masalah atau keluhan pelanggan dapat kita kategorikan sama dan dengan menyelesaikan yang hampir sama pula. Hal ini akan mempercepat proses penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga, segera tangani komplain dengan cepat. Banyak yang sebenarnya konsumen kurang suka jika harus melakukan komplain, dan melakukannya apabila benar-benar terpaksa, maka segeralah merespon keluhan mereka. Kemudian yang keempat, jangan sungkan meminta maaf. Apabila kesalahan terletak pada perusahaan, maka sebaiknya Anda mewakili perusahaan menyampaikan permintaan maaf. Kemudian yang kelima, tawarkan solusi terbaik. Semua permasalahan haruslah ada penyelesaiannya, dan penyelesaian tersebut haruslah dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian yang keenam, lakukan tindak lanjut dari keluhan pelanggan. Segera tindak lanjuti kesepakatan dari permasalahan tersebut. Kemudian yang ketujuh, evaluasi dan sampaikan terima kasih. Ucapkan terima kasih, kemudian evaluasi mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi agar permasalahan tidak terulang lagi, baik pada pelanggan yang sama ataupun pelanggan yang lain. Oke, demikian video pembelajaran tentang menjalin hubungan dengan pelanggan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.